Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nugroho Kristanto, dalam perkuliahan hidrologi sungai. Ini adalah pertemuan ketiga setelah ujian tengah semester, atau pertemuan ketiga dengan materi online. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang run-off processes. Pertemuan kedua adalah pemodelan neraca air das berbasis SWOT, dan di sini kita akan membahas tentang flood and run-off. Seperti video sebelumnya, video ini dibuat dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan kita melakukan perkuliahan konvensional, bertemu secara langsung, sehingga harus menggunakan kuliah online dikarenakan adanya wabah COVID-19. Saya harapkan teman-teman mahasiswa dimanapun berada sehat selalu. Jika ada yang ingin tahu ini direkam dengan menggunakan apa, ini saya saya sajikan dengan menggunakan Zoom, kemudian saya record dengan screen recording menggunakan QuickTime Player. Oke, masuk ke tema. Flood itu menjadi penting dalam hidrologi sungai, dalam kajian hidrologi sungai, karena banjir ini kondisinya ekstrim. Kita tahu, kita lihat di beberapa berita itu banyak sekali kondisi yang cukup memprihatinkan ketika terjadinya banjir, sehingga banjir sangat penting untuk dikaji. Nah, untuk mengkaji banjir itu sama dengan pemodelan run-off sebenarnya, sama dengan pemodelan neraca das. Kita harus memperhatikan input utamanya tetap masih sama hujan. Kita juga tetap harus memperhatikan interceptionnya. Kita harus memperhatikan proses lain, infiltrasi, perkolasi, groundwater flow, itu kita harus perhatikan semua. Nanti ujung-ujungnya itu adalah run-off ini. Nah, run-off dalam kajian banjir itu akan dibandingkan dengan kapasitas saluran. Ketika dibandingkan dengan kapasitas saluran, apakah cukup atau tidak, melimpah atau tidak, seberapa besar melimpahnya sampai mana saja, berapa lama melimpahnya. Nah, itu yang disebut dengan pemodelan banjir. Nah, sampai saat ini ada beberapa pedoman, ada beberapa standar. Ini adalah salah satu contoh dari beberapa dokumen yang kita bisa acu. Ini yang pertama adalah pedoman dari PU, pedoman penanggulangan bencana banjir bandang, di mana di situ ada pemetaan rawan longsornya dan pemetaan banjir bandangnya. Nah, di sini nanti kita akan lihat. Kemudian ada juga metode pemetaan rawan banjir yang dikeluarkan dari BIG kalau nggak salah. Ini standar nasional Indonesia, skala 1:50.000 dan skala 1:25.000. Di sini penekanannya adalah di kata rawan ini. Rawan itu levelnya dalam manajemen bencana ada pada posisi paling rendah. Di situ dia menunjukkan kondisi natural suatu daerah tanpa adanya probabilitas kejadian di situ, tanpanya adanya kemungkinan terjadi atau tidak, itu tidak ada. Jadi dia level paling bawah itu adalah rawan, kemudian rentan, kemudian bahaya. Ini SNI dari pemetaan rawan banjir. Kita lihat di sini, kalau kita lihat dari basisnya itu, pendekatan yang digunakan di sini adalah inputnya DEM. Nanti kalian coba download SNI-nya. Kemudian di situ ada persentase lereng, ada local relief, ada profile type, kemudian ada unit mapping morphometry. Nah, di sini masuk ke morfologi, morfogenesa, dan landform. Dengan kata lain, SNI pemetaan rawan banjir ini basisnya adalah flood geomorphology, di mana banjir itu akan terjadi pada daerah-daerah dengan genesa hubungannya dengan air, fluvial. Ada daerah fluvial, itu maka dia daerah rawan banjir. Kemudian daerah koluvial, maka di situ daerah rawan longsor, dan rawan longsor ketika ada airnya rawan banjir bandang, dan seterusnya. Ini yang dari pedoman dari PU.
Ini rawan longsor dulu harus ada. Rawan longsor dulu, baru nanti banjir bandang. Nah, ini kenapa rawan longsor harus ada dulu? Ini suatu das contohnya. Ini sungainya. Ketika ada terjadi longsor di sini dan di sini membendung, maka di sini terjadi genangan. Nah, ketika terjadi genangan yang cukup besar, maka ketika dia jebol, maka dia akan terjadi banjir bandang. Sehingga perlu peta rawan longsor dulu, baru nanti ada peta rawan banjirnya, banjir bandang. Nah, untuk membuat rawan longsor itu di pedoman tersebut ada kejadian longsor masa lalu, sehingga di situ ada probabilitasnya suatu daerah itu ada berapa kali kejadian. Kemungkinan terjadi di masa depan seperti apa. Ini untuk analisa statistik. Masih sama. Nah, ini pemodelan yang lain itu ada pemodelan dengan komputer. Ini adalah contohnya adalah HECRAS. Di sini kita butuh penampang penampang melintang sungainya. Nanti kita modelkan hasilnya seperti apa. Ini sebuah contoh kajian di sini di Sungai Jangka Bima. Kita tahu Bima curah hujannya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa tempat di Indonesia, sekitar 1.800 2.000 gitu ya. Nah, ini Sungai Jangka ini pernah mengalami banjir, dan ini ketika kita modelkan, kita lihat ini potongan dari Google Earth, kita lihat dari bentuknya itu di sini terjal sekali. Di sini juga terjal sekali. Di sini ada dataran yang itu ada kemungkinan dia tergenang. Ini sungainya kelihatan ya di sini ya. Nah, ini kalau kita menggunakan analisis geomorfologi, maka di sini daerah yang rendah ini akan terdefinisi sebagai morfologi yang berbeda. Nah, morfologi yang berbeda ini yang dianut sebagai dasar SNI kerawanan banjir dari BIG tadi. Ini SNI pemetaan rawan banjir BIG. Nah, kita coba bandingkan dengan HECRAS. HECRAS di Sungai Jangka. Ini ada jalur terbangnya. Kemudian kita buat penampang melintang sungainya. Kemudian kita modelkan. Ini adalah banjir HECRAS dengan periode ulang 50 tahun. Sedangkan dengan pendekatan geomorfologi ini adalah luasannya seperti ini, hampir sama. Ada bagian sini aja yang dia menjadi lebih besar. Oke. Hang. Mohon maaf, ini ada gangguan. Halo. Oke, kita lanjut. Tadi ada gangguan sedikit. Ini rawanan banjir. Nah, ini contoh lain Bandung. Nah, Bandung kita lihat di sini sebuah cekungan ya, di mana di sana ada kemungkinan banjir juga. Jadi pendekatannya adalah geomorfologi. Ada juga model banjir menggunakan software. Ini adalah contoh dari software tersebut, OpenLism. Nah, ini OpenLism sama dengan proses yang saya sampaikan tadi, bahwa
Di sini inputnya hujan, intersepsi dan seterusnya. Nah, nanti ketika overland flow, channel flow itu ini sebenarnya ketika dihubungkan dengan channel shape tampungan itu seperti apa. Ini contoh hidrological modeling yang lain. Ini hubungannya dengan banjir longsor tadi. Nah, ini misalnya di sini ada longsor gitu, di sini ada sungainya. Maka di sini ketika dia terbendung, dia daerah bawahnya ini rawan banjir bandang. Nah, itu tadi sedikit opening tentang model ya, model banjir. Nah, sebenarnya model banjir ini harapannya apa sih dari kita menggunakan model? Itu yang pertama adalah untuk piranti kita memahami sebuah proses. Jadi prosesnya terjadi seperti apa? Adakah yang belum kita pahami dari proses itu? Itu kita gunakan sebagai piranti untuk memahami proses dan penelitian. Kemudian setelah kita paham proses dan kita melakukan penelitian, maka kita bisa mensimulasikan dan membuat prediksi ke depan seperti apa. Kita bisa mencoba kalau misalnya suatu das itu kita buka hutannya semua, atau kita ganti dengan hutan sawit semua, atau kita ganti dengan hutan primer semua. Nah, itu akan seperti apa? Kalau kita langsung menggantinya, maka konsekuensinya akan sangat besar, biayanya akan sangat besar. Maka model adalah salah satu solusinya. Kemudian dengan model kita bisa mengintegrasikan banyak sekali disiplin ilmu. Misalnya tadi kita dari geografi akan bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain dengan model banjir gitu. Kita bisa mengkolaborasikan dengan teman-teman kehutanan, teman-teman teknik sipil dan seterusnya. Dan yang paling terakhir adalah communication of science. Jadi ketika kita sudah melakukan penelitian, menyampaikannya ke masyarakat itu, kita bisa lebih mantap ketika ada modelnya dan ada sajian visualnya. Nah, cara melihat model banjir itu adalah yang pertama melihat langsung dari image atau dari radar. Nah, ini ketika sudah terjadi dengan geomorfologi tadi, itu kita bisa melihat. Atau kalau sudah terjadi kejadian, maka kita bisa membatasi. Hanya saja kelemahannya adalah setiap kejadian hujan, kejadian banjir, maka dia disertai dengan kejadian hujan, di mana image itu atau satellite image itu tertutup oleh awan. Kita juga bisa melihat pergerakan awan dari meteosat, ada dari Himawari dan seterusnya. Itu kita bisa memprediksi sebenarnya. Kita juga bisa memprediksi dari kejadian longsornya atau dari perubahan change detection dari image-nya. Dari tahun ke tahun tutupan lahannya berubah atau tidak. Nah, itu kita bisa memprediksi hasilnya. Nah, dengan modeling kita bisa mencoba melihat where is something likely to happen. Ini rawan. Kira-kira di mana sih suatu kejadian ini dapat terjadi berlangsung? Kemudian kita bisa memprediksi dari masa lalu. Kenapa sesuatu itu bisa terjadi? Banjir ini kenapa bisa terjadi? Kemudian dengan kondisi yang seperti sekarang ini, climate change, land use change, dan seterusnya, kondisi ke depan seperti apa? Nah, setelah tahu itu, kita juga bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang bagaimana banjir itu terjadi. Kenapa, di mana, kenapa, ke depannya seperti apa. Nah, kita bisa jadi memahami banjir itu lebih bagus.
Dan ini modeling itu melibatkan waktu, time elemen, sehingga ketika kita merubah drivers ya, maka kondisinya akan berubah juga. Kita simulasikan di beberapa rentang waktu. Pemodelan banjir dapat digunakan dalam flood risk management, kemudian untuk mendefinisikan daerah yang rawan. Kemudian kita bisa memprediksikan water level ke depan seperti apa, water level sungai ya ini ya. Kemudian dalam penanggulangannya atau mitigasinya butuh dam atau tidak, kemudian evakuasi atau tidak, daerah mana yang boleh dibangun, meningkatkan community awareness. Kemudian kita juga bisa sebenarnya menghitung sebenarnya dampak yang positif dari banjir itu apa sih. Nah ini prosesnya sama, tetap kita hujan, kemudian prosesnya di downstream seperti apa. Nah, ketika membangun model itu pasti hubungannya inputnya pasti hujan dulu. Kemudian ketika hujan masuk ke water balance model, setiap proses di situ pasti ada soil water balance-nya seperti apa, slope stability-nya seperti apa, runoff-nya seperti apa. Baru setelah itu kita masuk ke flood modeling. Ini proses-prosesnya semua dihitung di modelnya. Nah dari situ where does the water go? Sebenarnya dia airnya lari kemana sih? Gitu. Ini kita bisa menghitung dengan menggunakan local drainage direction. Sebenarnya kita tidak bisa misalnya dari titik sini, ini ternyata dampaknya itu tidak langsung ke sini, dia harus ke sana dulu. Ini baru ke sini. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan aliran di sini, sehingga ketika ada perubahan penggunaan lahan di sini, maka dia tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa di sini ada banjir adalah proses dari dampak dari perubahan penggunaan lahan di sini. Yang ada banjir di sini itu hanya ada dari sini saja. Ya, gitu ya. Nah, ini baru dia ke sini, nanti ketemu di sini. Nah, debit itu kita bisa modelkan dengan G sama dengan V kali A. Nah, nanti kita bisa memodelkan ketika kita menggunakan slope area method, di mana V itu adalah R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah kali 1/N. Di mana R ini adalah hydraulic radius. Itu kita bisa melihat ketika lebar sungai ini berapa piksel, itu kita bisa hitung, dan ini depth-nya ini kita bisa hitung dengan cross section tadi. Ini beberapa contoh Manning koefisien Manning. Kemudian flash flood generation. Ketika kita sudah memodelkan banjir tadi, maka kita bisa sebenarnya paham runoff itu seperti apa sih, dan kita bisa menghitungnya, melakukan routingnya. Kemudian kita bisa tahu source-nya. Kemudian kita juga bisa tahu spatial configuration di daerah itu seperti apa, travel time-nya seperti apa, sehingga kita sebenarnya bisa melihat, ketika kita lihat travel time-nya daerah seperti itu dengan morfologi seperti itu, ada kemungkinan dia terjadi flash flood. Biasanya daerahnya miring gitu. Kemudian ada rawan daerah rawan longsor.
Kemudian catchment morphometry penting sekali. Yang panjang ini dia hidrografnya lebih pendek, kemudian yang bulat ini hidrografnya lebih tinggi. Nah, ketika kita bicara tentang banjir, kita selalu bisa bicara tentang faktor-faktor yang mendukungnya. Nah, faktor yang mendukung banjir itu ada catchment itu sendiri, basin atau catchment itu sendiri. Slope-nya seperti apa, kemudian geologinya seperti apa, tutupan lahannya seperti apa, kemudian baru antecedent condition-nya. Hujan-hujan sebelumnya seperti apa sih? Apakah tanahnya sudah jenuh atau tidak? Kemudian network and channel condition. Polanya seperti apa? Ini hubungannya sama basin shape tadi. Ketika dia drainage density-nya lebih tinggi, maka hujan yang jatuh itu akan cenderung untuk dialirkan, sehingga kemungkinan untuk terjadi banjir akan lebih tinggi. Ini influence of land use. Resident area itu pasti biasanya lebih mengakibatkan banjir, runoff yang lebih tinggi. Agricultural land itu sawah itu dia menjadi kolam retensi yang dia menahan air dalam waktu yang lebih lama, karena dia ada pematangnya yang dia berfungsi seperti kolam. Nanti air masuk ke situ dulu, tertahan, dan dia tidak langsung terbuang ke bawah, dilepaskan pelan-pelan biasanya. Kemudian tanah itu juga sangat berpengaruh sekali. Tanah dengan tekstur lempung dan pasir akan sangat berbeda responnya ketika kita melakukan pemodelan banjir. Kemudian connectivity antara satu penggunaan lahan dengan penggunaan lahan yang lain itu konektivitasnya seperti apa, sehingga ini akan menentukan time travel, kemudian time of concentration gitu ya, dan seterusnya. Routing yang digunakan seperti apa, dan semua tempat itu unik. Ketika kita mau memilih sebuah model untuk dilakukan di satu tempat, itu tidak bisa serta-merta langsung diaplikasikan. Kita harus melakukan adjustment. Entah itu yang di adjustment itu adalah modelnya atau data inputnya. Nah, we need a lot of data. Ketika kita mau melakukan model itu, meteorological data harus ada, hidrologi data harus ada, geomorphology data harus ada, kemudian environmental data harus ada, kemudian land use harus ada, penduduk harus ada, karena dia yang terdampak. Ketika kita bicara tentang banjir, kita tidak bisa memodelkan hanya fisiknya saja. Kita harus memodelkan tentang sosialnya, daerah yang terdampak seperti apa, seberapa dalam air yang menggenang di situ, dan seterusnya. Social economic damage in the past, flood pun ketika ada data itu akan sangat penting sekali. Pada akhirnya ketika kita ingin memahami sebuah proses, itu adalah memahami proses di suatu tempat, karena tempat ini sangat unik satu sama lainnya, maka membangun model sendiri itu menjadi sangat penting. Kemudian yang perlu ditekankan yang lain adalah tidak ada universal problem solver model. Model di Kalimantan akan sangat berbeda dengan di Jawa. Kemudian di Jawa akan berbeda dengan di Bima dan seterusnya. Sehingga model itu pasti butuh disesuaikan di daerah masing-masing. Oke, itu tentang model banjir yang kita bisa bahas hari ini. Sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Nanti kita bisa diskusi dengan wahana yang lain. Semua materi akan saya unggah di Google Drive, Dropbox, atau simpan UGM, dan videonya akan diupload di YouTube. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu dalam pertemuan yang lain di waktu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.